Salam, selamat hari Minggu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Pada hari ini, minggu pertama di bulan April, dan umumnya gereja-gereja mengadakan yang namanya perjamuan kudus, memakan tubuh dan meminum darah Yesus Kristus. Ini maknanya sebagai satu instrumen untuk menyatu dengan Yesus Kristus. Tetapi pada hari ini tidaklah mungkin seorang gembala mendatangi satu-satu rumah, apalagi jemaatnya puluhan kakak misalnya, di atas puluhan kakak, untuk melakukan perjamuan kudus, atau perjamuan kudus lewat ibadah online, lewat live streaming. Dan jelas ya, ini juga bukan live streaming, ini juga tidak online, ini rekaman. Jujur, ini rekaman hari Sabtu malam minggu ya. Dan kami akan berusaha untuk posting besok pagi sehingga jemaat-jemaat ya, secara khusus di gereja Isal Masih Berharang bisa memperolehnya. Saudara, firman Tuhan dari Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 itu, kalau kita menyelidikinya, saya menemukan beberapa hal. Itu di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, itu berbicara tentang gugatan sekelompok orang Farisi dan sekelompok ahli Taurat. Ya, ahli Taurat itu guru-guru, para teolog, pelayan-pelayan di bait Allah, begitu. Jadi seperti itu. Dan para alim ulama mereka Farisi ini, mereka menggugat murid Yesus yang mengabaikan adat istiadat, mereka makan tidak cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, kita menemukan di sana adalah pembelaan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Untuk murid-muridnya itu mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebenarnya pembelaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sekilas saja. Jadi saudara, Tuhan Yesus tidak tinggal diam ketika kita para murid ini digugat, tidak tinggal diam. Namun dalam kesempatan itu juga Tuhan Yesus mengkritik banyak hal tentang para ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu kalau kita memperhatikan berikut juga lebih berbicara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini lebih berbicara tentang ibadah. Nanti saya akan jelaskan. Lalu kemudian berbicara juga tentang makanan. Berbicara juga tentang makanan, hal yang menajiskan. Dan yang terakhir itu berbicara tentang ketegasan Tuhan Yesus tanpa khawatir apabila orang-orang Farisi dan ahli Taurat tersandung. Saya melihat inti daripada penyampaian firman Tuhan ini berbicara tentang hati, karena diulang sampai 3 kali di sana. Dan hati berhubungan dengan ibadah itu sendiri. Hati sangat erat hubungannya dengan ibadah. Sehingga kalau kita membaca, ada di dalam ayat 8 sampai ayat 9 dikatakan di sana, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sehingga tema firman Tuhan pada saat ini, ketika saudara menonton tayangan ini, tema firman Tuhan pada saat ini saya bawahi di bawah sebuah tema, yaitu reformasi ibadah. Apa yang harus direform terhadap ibadah? Kita perhatikan baik-baik. Saudaraku, tidak kebetulan ketika pemerintah menginstruksikan strategi lockdown untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Ya, kita harus memahami bahwa pemerintah adalah
hamba Allah untuk kebaikan kita. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi di luar daripada izin Tuhan, di luar daripada kehendak Tuhan. Jadi ini semuanya tidak terjadi begitu saja. Kita harus memperhatikan. Kita harus memperhatikan ibadah kita ini. Tidak terkecuali perkumpulan di dalam ibadah Kristen dibatasi supaya ibadah di rumah saja. Nah, saudara, ada satu perkataan di sana kalau kita melihat dikatakan dalam ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Jadi ada yang harus diperbaiki dalam ibadah orang-orang Yahudi. Ibadah itu menyangkut pelayanan, menyangkut pujian penyembahan, menyangkut penyampaian firman Tuhan, menyangkut hal melakukan firman Tuhan. Mari kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini. Di dalam ayat 3, kita mulai dari ayat 3 dikatakan di sana. Di dalam ayat 3 dikatakan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Jadi di dalam ibadah itu ada pemberitaan firman Allah. Tetapi justru di sini ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi itu sendiri yang justru melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang mereka. Ya, perintah Allah itu adanya di mana? Diwartakan di mana? Diberitakan di mana perintah Allah? Di dalam ibadah. Tetapi demi adat istiadat itu dilanggar oleh para Farisi dan orang-orang ahli Taurat, para ahli Taurat. Dalam hal apa? Itu dikatakan di dalam ayat 4 sampai ayat 6. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Di sini tidak dikatakan bahwa mereka ada mengutuki orang tua, mengutuki ayah ibu. Tapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan firman Tuhan ini supaya jangan ada yang mengutuk ayah dan ibunya. Kemudian di dalam ayat 5, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu? Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat dipergunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Persembahan juga berbicara tentang apa? Tentang ibadah. Persembahan itu bagian daripada ibadah. Sehingga yang perlu direform juga adalah persembahan. Ayat 6, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Di mana pelanggaran yang harus direform di situ? Yaitu dalam hal menghormati orang tua. Jangan saudara tekun melayani, tekun beribadah, tekun memberitakan firman Tuhan, tetapi tidak lagi menghormati bapak dan ibu. Itu ibadah yang sia-sia. Lalu kemudian pelanggaran yang bagaimana lagi? Mengabaikan tanggung jawab kepada ayah dan ibu. Tidak lagi memelihara ayah dan ibu. Tidak lagi membiayai ayah dan ibu. Mengabaikan orang tua. Dan dengan alasan semua persembahan yang semestinya aku berikan kepadamu adalah hakmu telah dipersembahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sepertinya rohani memberikan persembahan yang besar ke gereja, tetapi mengabaikan kasih kepada orang tua. Padahal dasar daripada persembahan itu adalah kasih. Maka oleh sebab itu harus ada balancing, harus ada keseimbangan antara kasih kepada orang tua, perhatian kepada orang tua, pemeliharaan kepada orang tua, membiayai orang tua, dengan hal melaksanakan ibadah. Bagian daripada ibadah adalah memberi persembahan. Ayat 6 dikatakan orang itu tidak lagi wajib menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku
demi adat istiadatmu. Pada akhirnya, hal memberikan persembahan kepada Tuhan menjadi tradisi, menjadi adat istiadat. Firman Tuhan katakan yang satu dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Itu harus direform. Kewajiban kita kepada Tuhan kita harus berikan, tapi kita tidak boleh melupakan orang tua. Yang berikut di dalam ayat 7, hai orang-orang munafik. Siapa yang munafik ini? Bukan orang sembarangan. Para rohaniwan pada waktu itu. Para rohaniwan pada waktu itu, yaitu guru-guru agama, pengajar, pemberita Taurat, pemimpin-pemimpin agama. Yesus katakan mereka adalah orang-orang munafik. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Rupanya hal ini sudah dinubuatkan Yesaya ribuan tahun sebelumnya. Bangsa Israel, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, memuji Tuhan. Ada pujian, ada penyembahan, ada mazmur, ada doa. Tapi dikatakan di sana, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Maksud saudara, Tuhan tahu hati kita ini seperti apa. Pujian, penyembahan, mazmur, doa, hal memuliakan Tuhan itu hal yang sangat penting. Tetapi saudaraku, jangan hanya di bibir saja. Yang Tuhan inginkan hati kita yang tulus, hati kita yang murni, hati kita yang sungguh-sungguh, hati kita yang sudah diperbaharui. Ibadah yang Tuhan inginkan adalah ibadah yang murni. Tentang hati ini diulang sampai 3 kali. Di dalam ayat 18 dikatakan di sana, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika memuji Tuhan, bibir yang memuji, hati tidak. Tetapi ketika berkata-kata dengan orang, sampai-sampai orang itu menjadi najis bagi Tuhan. Kenapa orang itu menjadi najis bagi Tuhan? Karena kenapa? Yang dikeluarkan adalah hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang negatif. Apabila itu dikeluarkan oleh pemimpin agama, apabila itu dikeluarkan oleh guru-guru agama, itu contoh, itu teladan. Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di sana ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku. Ya, jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita mengabaikan kasih, perhatian, pemeliharaan kepada Tuhan, meskipun kita memberikan persembahan, tapi apabila hati kita jauh daripada Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Itu ibadah yang sia-sia. Percuma mereka beribadah kepadaku, dikatakan ayat 9, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ada 2 di sana dikatakan. Di dalam ayat 6 itu, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi selain daripada hukum Taurat, ada aturan turun-temurun yang disebut dengan adat nenek moyang. Dan itu disebut sebagai ajaran manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ada berita dari pemerintah supaya lockdown, jadi di rumah saja kegiatan, dibatasi itu kegiatan di luar, termasuk kegiatan ibadah. Bagi sebagian orang, dibatasi atau tidak dibatasi itu biasa. Itu biasa. Bagi sebagian orang keberatan karena kenapa? Memang benar-benar rindu untuk bersekutu dengan orang. Tapi yang lain lagi
keberatan bukan karena benar-benar ikut persekutuan dengan Tuhan. Kita dianjurkan ibadah online. Justru ketika ibadah dia online. Nah, saudara, hal yang lain juga kita harus periksa. Pada hari Minggu, ya, besok hari Minggu, ini hari Sabtu, ini direkam, divideokan, besok hari Minggu. Saudara, jujur ya, anggaplah, dan kita percaya Tuhan sudah mengakhiri misalnya kasus virus corona COVID-19, sehingga kita bebas kembali beribadah kepada Tuhan. Sekarang saya mau tanya dengan jujur kepada saudara. Pada hari Minggu, pada hari yang sama, pada jam yang sama, ada pesta pernikahan. Saudara pilih yang mana? Saudara ke gereja atau saudara ke pesta pernikahan? Pada hari Minggu, ada orang yang meninggal. Ya, kalau pada waktu itu saudara ada di situ, yang meninggal itu di rumah saudara, di tengah-tengah keluarga saudara, dan saudara ada di situ. Ya, keterlaluan juga kalau orang tidak memaklumi sehingga saudara tidak ke gereja pada waktu itu. Karena di rumahmu. Tapi seandainya itu bukan di rumahmu yang terjadi. Pada hari itu juga, saudara ke gereja atau tidak? Saya melihat entah siapapun yang meninggal, entah dimanapun yang meninggal, tidak ke gereja. Jadi saudara, ada tradisi padahal setelah selesai ibadah kita bisa pergi melayat. Ibadah cuma 2 jam kok paling lama. Kan gitu. Ada lagi acara-acara yang lain. Misalnya mau pergi rekreasi. Pada hari yang sama, pada jam yang sama, saudara pilih yang mana? Pada hari yang sama, pada jam yang sama, hari Minggu, jam 10 ibadah. Berangkatnya jam 10 juga untuk rekreasi. Saudara pilih yang mana? Atau ketika pada jam yang sama ada orang yang mau transaksi kepada saudara. Pilih yang mana? Pilih ibadah atau transaksi. Sehingga dalam hal ibadah kepada Tuhan yang harus diperhatikan hati kita. Benar-benar nggak kita ada pengorbanan dalam hal ibadah, dalam hal kita mengikuti Tuhan. Maka oleh sebab itu yang harus direformasi itu bukan ibadahnya, bukan hari ibadahnya, bukan jam ibadahnya. Kita harap segera berakhir. Kita berdoa dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus menghancurkan, memusnahkan COVID-19 sehingga cepat kita kembali beribadah. Yang harus direformasi itu bukan ibadahnya, bukan jamnya. Yang harus direformasi itu hati saudara dan saya. Kita beribadah kepada Tuhan karena apa? Itu yang harus direformasi. Lalu yang berikut saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus mengenai makan. Tadi saya sudah baca. Ayat 11 dikatakan di sana, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Bukan yang masuk ke dalam mulut, maka makanan. Kadang-kadang lucu, kekristenan identik dengan makan babi. Seakan-akan identitas seseorang itu Kristen kalau dia bisa makan babi. Kalau dia tidak bisa makan babi, dia bukan Kristen. Kekristenan itu bukan masalah makan dan minum, tapi masalah pertobatan, masalah ikut Yesus. Ya, lucu. Ketika di salah satu tempat di Indonesia ini, ya, gubernurnya dengan jajarannya ingin menutup kegiatan adat yang menggunakan daging babi. Wah, beberapa suku saudaraku berkumpul melakukan aksi damai. Long March. Ya, Long March. Gimana nyebutnya? Long March ya? Ya, Long March. Yo. Hah? Kenapa? Entah apalah, pokoknya itu orang tidak bisa terhitung seperti semut panjangnya melakukan aksi damai. Ya, supaya jangan ditutup kegiatan adat yang menggunakan babi. Saudara melakukan hal itu demi babi. Saudara kan tidak hidup karena babi. Kenapa ketika gereja Tuhan yang dihalangin izin pembangunannya atau dihalangin pembangunannya, kenapa saudara tidak lakukan aksi damai, Long March? Sehingga lebih banyak lagi daripada itu. Kan kita hidup untuk Tuhan, kita hidup untuk beribadah.
Ya, saya tidak memprovokasi saudara melakukan hal itu, tapi maksud saya, mari perbandingkan cinta saudara terhadap daging babi sebagai makanan dalam adat dengan cinta saudara kepada rumah Tuhan. Ketika rumah Tuhan tidak diberikan izin untuk renovasi, dicabut izin renovasi, atau tidak diberikan izin untuk pembangunan gereja, atau gereja yang sedang dibangun dihentikan pembangunannya, ya kenapa kita tidak lakukan aksi damai, long march seperti itu? Karena kita hidup untuk Tuhan. Ya, saudara perlu mempertimbangkan ini. Satu hal yang mau saya katakan kepada saudara, ibadah dan kekristenan itu tidak identik dengan makanan. Apalagi kekristenan tidak identik dengan makan babi. Ada satu hal yang lucu. Ada satu orang pendeta. Pendeta ini abangnya dari tamat SMP. Abang kandungnya dia masuk agama lain. Sehingga abangnya ini tidak lagi boleh makan babi. Si pendeta ini sering dibully oleh saudara-saudara sesukunya. Wah, bapak pendeta aja tidak berhasil mengubah abang itu jadi Kristen sehingga boleh lagi makan babi bersama-sama dengan kita. Lucu saudaraku ya. Tekanannya supaya bisa makan babi. Saya menemukan ada banyak orang Kristen yang memang dari kecil nggak bisa makan babi, tapi dia Kristen. Dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tuhan, karena ikut Tuhan ini bukan masalah bisa makan babi atau tidak makan babi. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mereform atau memperbaiki ibadah kita kepada Tuhan. Yang harus diperbaiki hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.